Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ranterano Patulen, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Ramayampo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan memaparkan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sekolah kami ada 2 calon guru penggerak, sehingga kami berbagi materi, di mana saya membawakan materi 5 kebutuhan dasar manusia, serta teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Serta teman saya atau rekan saya membawakan materi keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Halo, baiklah saat ini kita akan memulai kegiatan komunitas belajar batu guru di SMK Negeri 1 Ramayampo dengan tema menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan susunan acara sebagai berikut. Bagian pertama kita akan ikuti doa buka kegiatan yang nanti akan didoakan oleh Ibu Christine Walaikita SPD. Bagian kedua materi kompol kita hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Golda Tomeo SPD bersama Ibu Ranterano Patulen SPD. Dan bagian ketiga doa tutup kegiatan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Mariati Asa STH. Dan kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu doa buka yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Christine Walaikita SPD. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, mari kita buka dalam doa. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Oleh karena berkat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kami ada satu saat ini. Terima kasih Tuhan, tadi puji Engkau, Bapak yang berkau, penasihat kesehatan, kekuatan, kehidupan, kepintaran, sehingga kegiatan kami boleh berjalan dengan baik, hanya seperti dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami perbuat, melanggar kehendak-Mu, menyakiti hati-Mu, menyakiti sesat. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu materi kompol kita hari ini. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Ranterano Patulen SPD. Selamat siang semua Bapak Ibu guru. Baik, puji syukur kita boleh berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita di semester ganjil ini. Kita akan membahas tentang budaya positif. Namun sebelumnya kita akan masuk di materi, kita goyang dulu sedikit ya.
positif, ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Sekarang kita masuk di pengertian disiplin dulu. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tentu itu adalah impian kita sebagai seorang guru. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini tuh menurut Diana Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk nilai-nilai kebajikan di sini ada peduli, keterusterangan, dan sebagainya, nanti ditampilkan di slide saja. Dan untuk nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita dapatkan dari siswa, yaitu kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini ada kasus yang akan kita selesaikan bersama-sama atau diskusikan bersama-sama. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang kasus yang ditampilkan di depan? Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Berikan alasan Bapak Ibu sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan, serta kesenangan. Saudara yang berikan, jadi menurut saya kebutuhan yang terpenuhi kepada Ihsan yang membuatnya berubah, menurut saya yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Karena selamanya itu siswa yang pendiam atau pemalu, kemudian tidak ada kemampuan dari diri. Jadi orang daripada orang yang mau kelola kemampuan, itu yang menurut kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Jennifer. Dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada tanggapan? Silakan. Bagi saya mungkin agak kasih sayang.
Tapi bahwa kita berbeda dengan gini karena bagi saya Iya. yang Ihsan perlukan adalah tempat kesenangan. Artinya walaupun memang mempunyai kompetensi yang tinggi tetapi dia tidak merasa nyaman di tempat itu, rasa-rasa dia tidak mau membukakan sesuatunya karena tempat yang nyaman adalah tempat yang bahagia begitu bagi saya. Karena merasa hebat yang memiliki kemampuan tinggi tetapi dia tidak merasa dirinya nyaman, dia tidak akan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya karena berkolaborasi dengan yang lain itu adalah yang utama. Sehingga tempat yang nyaman, tempat yang senang dan saling dihargai adalah yang poin utama. Kemampuan itu adalah skill yang akan dicari, tetapi yang utama adalah tempat yang nyaman, senang dan menganggap bahwa tempat kerja atau sekolahnya adalah rumah kedua yang dia rasa nyaman. Mungkin itu saja. Dan lebih kepada kasih sayang dan rasa diterima karena Ihsan ini walaupun dia pendiam tentunya dia membutuhkan juga kasih sayang dari guru-guru yang ada gitu. Khususnya juga dari kebutuhan psikologis karena kalau guru-guru kasih diam dia tuh dia lebih menyendiri karena tidak ada yang namanya kasih sayang dan juga rasa diterima dan dia juga akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ketika guru memberikan kebutuhan psikologis untuk Ihsan. Terima kasih. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita akan masuk di motivasi terlebih dahulu. Jadi setiap perilaku dari setiap manusia itu tentu ada yang mendasari kenapa kita melakukan hal itu, yaitu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dan menghindari hukuman. Nah, ini ada penjelasannya. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi selalu muncul pertanyaan itu sebelum dia melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan untuk dirinya, tapi dari penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Artinya di dalam dia melakukan sesuatu ada kesadaran diri dari dalam dirinya. Jadi bukan dari paksaan dari orang lain. Nah, itu untuk tiga motivasi diri. Jadi yang pertama karena takut dihukum, yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan, yang ketiga kesadaran dari diri. Nah, ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Kenapa Bapak Ibu mengatakan setuju? Kan bukan juga hukuman fisikal, tapi kenyataannya ketika kita mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman, contohnya ketika datang terlambat misalnya itu petugas kebersihan, setelah apel orang suruh bertugas di lapangan, yang anak-anak lain merasa bahwa oh berarti kita nggak harus buat itu supaya kita nggak backing apa yang orang teman backing saat terlambat basuh sapu misalnya di halaman. Jadi menurut saya harus ada hukuman supaya bisa mendisiplinkan anak.
Terima kasih. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Jadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pujian Jadi penghargaan itu bukan hanya dalam bentuk barang, boleh dalam bentuk pujian, ucapan terima kasih kepada anak. Berikut lagi. Nah, ini ada di lembar yang sudah dibagikan tadi. Silakan bisa diisi tindakan guru, terus itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kan alasannya Bapak Ibu, kenapa dia masuk hukuman, kenapa dia konsekuensi. Kalau konsekuensi, kalau tunggu ya, kalau hukuman ini lebih ke hukuman fisik. Tapi kalau konsekuensi itu memang hukuman juga yang artinya bisa mempengaruhi anak, tapi dia sudah disetujui bersama. Itu dia perbedaan. Kalau hukuman itu tiba-tiba tanpa ada komando. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman, karena di setiap sekolah sudah ada aturan ketika datang di sekolah terlambat pasti akan ada hukuman dari guru pikir. Jadi menurut saya untuk bagian kedua ini merupakan hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk putar 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sering terjadi di sekolah orang. Tapi harus kembali ke sana lagi. Ini sudah disepakati dengan anak-anak belum? Sudah. Mantap sekali. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, yaitu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Pasti di pelajaran PJOK guru mata pelajaran sudah pasti membuat kesepakatan untuk para siswa. Tuh, Robin. Itu menurut kita. Terima kasih. Kita lihat jawabannya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata dia hukuman. Dua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, Hukuman, karena tadi rata-rata sama jawab konsep. Iya, kita hukuman ini. Hukuman. Ternyata ada perbedaan pendapat di antara mereka. Silakan, Robin. Konsekuensi karena bagi saya dia hukuman itu memang konsekuensi adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Begitu. Itu artinya maksud bagi saya konsekuensi beda dengan hukuman. Hukuman itu adalah pelanggaran atau sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat atau sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, itu hukuman. Konsekuensi adalah memberikan sanksi tetapi sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Kalau di kita memang lebih pilih hukuman. Apa sebab? Kalau sama dengan Mem Rara bilang tadi, kalau hukuman itu bicara fisik, dan kalau konsekuensi mungkin lebih jelasnya di 4, menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret. Mau tidak mau harus diganti.
konsekuensi. Tapi kalau hukuman menurut saya ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kalau menurut saya itu kurang bermanfaat untuk siswanya sendiri, sehingga saya memilih hukuman. Karena kalau konsekuensi seperti yang 4, 5, seperti kalau contohnya ketika kita salah kita minta maaf, itu konsekuensinya, bukan hukuman. Itu menurut saya. Kalau ada Nanti kita akan bahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi setiap hukuman dan konsekuensi ini ada dia punya jalan keluar. Nanti Menbo akan membawakan materi restitusi dari bapak kelas sekolah. Mungkin ada yang bisa ditanggapi dari misalnya ada tindakan guru di sini. Lebih kepada perubahan. Jadi kalau kita kasih hukuman sama siswa, itu biasanya tujuannya lebih kepada perubahan sikap. Jadi dia tidak akan mengulangi lagi pelanggarannya. Sementara konsekuensi yang diberikan ke siswa adalah sebentar siswanya belajar dari kesalahannya, belajar dari apa yang dia buat. Jadi orang mesti tahu bedakan dulu itu hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu lebih kepada kalau orang kasih pada dia, kita berikan tugas itu kepada dia, maka itu hanya untuk merubah dia punya kebiasaan saja, tapi tidak merubah pola pikirnya. Sementara konsekuensi itu lebih kepada perubahan pola pikir. Dia akan belajar dari dia punya kesalahan dan dia akan merubah dia punya pola pikir. Kalau hukuman belum tentu dia akan merubah dia punya pola pikir. Kalau contoh begini, kalau dia anggap dia punya fisik kuat, lalu hanya disuruh lari 2 kali keliling lapangan, dia masih akan terlambat terus. Cuma lari. Tapi kalau konsekuensi kita buat dia untuk perubahan dia punya pola pikir. Dia tahu bahwa dia mesti tahu bahwa dia salah, dia tahu bahwa bukan dihukum, tapi dia belajar dari dia punya kesalahan itu untuk ada perubahan itu. Jadi kalau mau lihat yang ini ya tergantung dari kitanya yang akan mengaplikasikan. Kira-kira kalau saya suruh dia mencatat buku, mencatat 100 kali kalimat ini, 1000 kali kalimat ini, kira-kira ada perubahan dia atau tidak? Nah, kalau dia tidak ada perubahan pola pikir itu siswa, dia hanya untuk menghindari dia punya supaya tidak ada hukuman atau sanksi, maka dia belum ada perubahan pola pikir, maka dia disebut hukuman. Tapi kalau sampai siswanya berubah, itulah yang disebut dengan dia akan mengerti bahwa itu konsekuensi namanya. Baik, terima kasih Pak Ken atas masukan dan saran-saran yang diberikan, bahwa untuk hukuman dan konsekuensi memang untuk hukuman ini lebih ke fisik ya Pak. Untuk konsekuensi supaya diberikan supaya bagaimana untuk menyadari dirinya, tapi itu kembali lagi ke diri siswa itu mau tidak berubah. Seperti itu. Dari materi yang saya bawakan hari ini, kita akan lihat perbedaan dari hukuman dan konsekuensi atau psikis. Nah, untuk konsekuensi terencana atau sudah disepakati bersama, ini kita akan lebih bahas di keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, yang kedua, sikap guru selalu memonitor siswa. Jadi gurunya memonitor siswa. Nah, itulah yang saya bawakan pada hari ini. Namun sebelumnya saya minta refleksi dari Bapak Ibu guru, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada materi yang saya bawakan dari materi kita. Yuk Bapak Ibu, satu orang. Kesimpulannya di sini, bagi kita seorang ibu, apapun yang kita lakukan, entah dia dalam hal ini membimbing anak, karena tugas guru di sekolah
di samping memberikan pendidikan, orang juga membimbing. Tindakan yang orang lakukan, apapun yang orang lakukan dalam rangka membimbing anak, entah dia kita kalaupun hukuman, marilah kita memberikan hukuman positif. Tadi kan dari bilang itu hukuman siswanya tidak tahu. Misalkan begini, hukuman positif yang kita maksud begini, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, hukuman positif misalkan membersihkan lingkungan sekolah. Artinya begini, diajarkan kepada siswa supaya itu bersih itu penting. Jadi bukan cuma di sekolah itu bersih, di rumah harus juga bersih. Bisa juga itu karena kebiasaan kalau dia mendapat hukuman begitu terus, dengan terbiasa dia bersih. Soalnya mau kasih hukuman dia soal bersih. Itu yang maksud. Berikut pula untuk konsekuensinya, orang memberikan konsekuensi untuk siswa sesuai dengan apa tadi, berdasarkan kesepakatan kita dengan siswa. Jadi jangan orang memberikan hukuman atau pelanggaran di luar kemampuan siswa, atau bisa saja sementara ke tindakan-tindakan yang hukuman secara verbal. Bahaya sekali kalau ada hukuman verbal. Bisa saja efeknya orang belum langsung kelihatan. Bisa saja anak dalam tekanan, bisa saja anak dia endingnya jadi stres, gitu. Jadi itu dia inti, kita seorang guru harus jeli, orang harus selalu memperhatikan apa saja, tindakan apa saja yang orang memberikan kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih untuk Bunda Rola atas kesimpulannya. Semoga bisa diambil maknanya, dipraktekkan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Positif yang motivasi saya di kelas restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini sudah ada gambaran, ada di peraturan kelas. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tadi, pendidikan yang berkarakter profil Pancasila, dia punya dasar ini bagian dalam atau inti yang paling dalam kamu bilang telur kan, bagian dalam ini kan, kalian yang tahu bagian telur. Jadi inti apa yang bisa bilang peraturan kelas. Ini harus ada peraturan kelas atau tata tertib sekolah harus ada. Dan bagaimana peraturan kelas ini dapat dipatuhi atau dapat kita lakukan, berarti ada keyakinan. Kalau tolong ada keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah tolong share di grup, maka lingkungan positif akan tercipta. Lingkungan positif akan tercipta, maka budaya positif akan menjadi kenyataan di sekolah orang. Mimpi-mimpi orang ada ini akan tercipta. Ya kayak simpel kalau ternulis simpel betul. Oke, dan bagaimana ini bagian tadi peraturan, keyakinan, disiplin positif akan tercipta. Orang butuh posisi kontrol dalam kehidupan orang.
Saya hormati untuk saudara siswa. Saat ini jam pulang, tapi sebelum pulang, kami ingin di ruangan masing-masing. Jadi sebelum kita, kami ingin di ruangan masing-masing. Yang belum bersih jangan pulang. dan konsekuensi. Seorang penonton menunjukkan bahasa
Itu kita sudah menonton video dan mana yang seharusnya orang miliki, yang seharusnya orang jadikan kekuatan atau orang ke diri untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Jadi sama seperti dengan manajer. Are you sure? Kalau setuju menjadi manajer, kekuatan buat orang ke diri sendiri, orang menjadi guru yang posisi sebagai manajer. Dan salah satu posisi kontrol yang dapat membantu kita menjadi guru yang akan menciptakan lingkungan sekolah adalah posisi manajer. Begitu. Masih banyak waktu, masih muda-muda. Kalau kita sudah pensiun, 10 tahun depan sudah pensiun. Mau berubah lagi kalau saya dikit waktu, mau jadi manajer, hanya sebagai posisi kontrol, mau jadi manajer. Orang letak sedikit waktu, maka Bapak Ibu punya peluang banyak untuk mengubah mindset yang ada pada orang berdiri masing-masing untuk menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Mari Bapak Ibu tepuk tangan buat kita semua, berharap minggu depan semua dapat membuka senyum bahagia semua jadi manajer dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin. Begitu Tuhan. Tadi dari manajer orang akan mengangkat ke materi terakhir segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah bagaimana cara atau pola kita menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, Bapak Ibu, orang mau cari dulu dia punya. Tadi saya mendengar Odi bilang, orang mau cari dulu dia pokok permasalahan. Tiap kali ada terlambat, tiap kali ada bangun lat, seperti itu menstabilkan. Setelah itu, orang masuk ke validasi tindakan. Orang bertanya pada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kan, dan nilai-nilai apa yang telah sepakati, tapi materi ini saya tidak akan memaparkan dalam yang maksud begitu, tapi nilai ada yang kita udah belajar, ada kita udah belajar yang apa yang kita kamu bilang bahwa itu masa dia bilang tapi nilai cuma 25, Ibu. Kita keluarga belajar, Ibu. Mar salah-salah tadi malam mama suruh tempat tidur, kita cuma belajar banget. Terlalu kita kasih. Bapak tuh Ibu, tapi ada pada ganggu Ibu, jadi kita belajar baik-baik Ibu tadi malam. Kan kita udah belajar, kita kan udah bahas ini Ibu. Jadi begitu ya tuh Ali seperti itu. Pakai tali. Ali. Ya, Guru.
Kalau kita bosan kedepannya ada cerita yang begini. Jangan begitu. Menghargai dan kerjasama supaya dalam nilai juga lebih tinggi. Oke, mari teman-teman. Dan video tadi kan, orang mau pilih orang yang mana, begitu kan ya? Ya. Harusnya yang mana ya? Harusnya yang mana? Apakah tidak bisa? Apakah memang mesti salah satu? Apakah harus salah satu? Dan apakah yang manajer itu adalah memang yang paling efektif? Begitu kan? Kira-kira kan yang paling terakhir manajer kan? Apakah yang manajer itu memang yang paling efektif dibandingkan teman atau pembuat salah? Karena kita berpikir begini, yang manajer itu tadi bagus, itu kata-kata bagus. Tapi kalau pada akhirnya anak itu nggak tahu kalau dia salah juga kan, kalau nggak ada pembuat rasa bersalah ini lagi, mari siapa tahu ada inspirasi dari kita. Karena begini, nanti orang mau isi sulingkan, pertanyaan ini juga yang akan dijawab. Salah satu pertanyaan ini, orang ini sebenarnya lebih cenderung ke apa? Dan harapannya orang mau jadi bagaimana? Ini kan ada yang sebentar apa itu tadi? Nah, ada selingga, itu selingga namanya. Guru-guru akan jawab di selingga. Yang mana dia yang paling dominan sama yang tanya tadi terus? Ya nantinya ada juga yang berpikir akan kemana ini baik. Ternyata kita baru tahu jawaban. Ternyata lebih ke manajer. Tapi apakah memang manajer itu yang paling efektif? Kalau memang tidak ada apa, kalau manajer teman atau apakah mungkin manajer itu sudah mengcover semua ya? Karena kan bisa jadi begini, ada kita pribadi mungkin di hukum, tapi ada guru yang mungkin dia jago sekali kalau pantau dan jadi pemantau dan pembuat rasa bersalah. Nanti anaknya yang akan mengaku sendiri atau gimana? Coba itu kita mau tanya ke apakah ada inspirasi? Ya, terima kasih pertanyaannya Men. Luar biasa sekali pertanyaan dan memang ini menjadi diskusi kami juga. Bagaimana seharusnya orang sebagai guru dengan posisi kontrol yang ada? Apakah orang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman-teman dan manajer? Dari video tadi sebenarnya orang bisa melihat mana posisi kontrol yang seharusnya orang sebagai guru. Kalau mau bilang sebagai penghukum, orang selalu sebagai penghukum. Sebagai pemantau pembuat rasa bersalah, orang selalu seperti. Dan sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan tadi ada pertanyaan juga, apakah harus manajer? Iya. Dari materi yang kami dapati atau yang dari video tadi, bisa disimpulkan bahwa posisi kontrol sebagai manajer, dia dapat mengcover atau dia dapat membentuk karakter profil pada Pancasila dengan pendekatan-pendekatan yang diberikan atau dengan segitiga restitusi tadi yang dari validasi, identifikasi masalah dulu, baru dia masuk ke validasi tindakan apa yang seharusnya dilakukan, dan pada terakhir menanyakan keyakinan. Itu untuk posisi manajer. Dia sebagai manajer dia bisa melakukan segitiga restitusi ini. Dan ada tabel yang ini ada ini
Dari pertanyaan Pak Ken. Jadi untuk yang manajer di situ bagaimana kita membuat anak-anak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, yang konsekuensi itu. Jadi di dalam sekolah sekarang, kalau kita mau melakukan konsekuensi kepada anak, tentu kita harus ada kesepakatan dulu. Jangan sampai tiba-tiba, karena ternyata kalau tiba-tiba itu hukuman. Nah, untuk manajer ini, bagaimana kita berkata-kata yang lembut kepada anak. Jadi artinya di sini Bapak Ibu, mungkin di saya juga sebelum belajar ini, posisi yang sering saya jalankan itu teman dan kadang juga penghukum. Apalagi kalau anak-anak berlambat, ini kan tidak ada kesepakatan bersihkan WC, angkat itu sampah, itu kan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, tapi setelah belajar ini yang sudah dipaparkan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita dan dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Bolang dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar lewat komunitas belajar Batu Burung SMK Negeri 1 Raniapo. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk pembicara kita hari yang luar biasa. Terima kasih kembali Bolda bersama Rara, pada kita semua yang boleh ikut di hari ini. Terima kasih telah bertahan sampai akhir, dan kita saat kita akan menutup kegiatan kita di hari ini dengan doa. Untuk itu saya menggunakan Mariati Asa untuk memimpin kita dalam doa tubuh. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena di siang hari ini kami semua telah melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami di lembaga tercinta kami di SMK Negeri 1 Raniapo. Di hari ini Tuhan, kami telah melaksanakan kegiatan Kombel Batu Burung SMK Negeri 1 Raniapo. Kami diajarkan untuk bekerja bersama-sama. Kami diajarkan untuk bagaimana untuk berdisiplin positif. Untuk itu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.